kalau tingkat literasi digitalnya itu bagus ya, tentu dia bisa memilah informasi ini ternyata tidak benar. Jangan gampang membagikan link yang kita terima. Bagaimana caranya kita membuat paham mereka? Ya, ini yang PR sih buat kita ya. Buah kasus ini Bang. Kenapa? Ini ada di grup WA ya. Seorang meneruskan di grup WA bahwasanya ada informasi seperti ini. Dan ternyata ketika kita buka linknya itu Penipuan. Isinya penipuan seperti kayak Scam. Meminta data-data kita pribadi untuk mengentry di web tersebut untuk mendapatkan suatu informasi tertentu seperti itu. Wah, berarti harusnya literasi digital itu diterapkan ya? Iya. Jadi ini sebenarnya yang seperti ini jatuhnya orang tersebut tidak atau kurang literasi digitalnya ya. Karena terkadang banyak orang, hampir kebanyakan orang ya menurut saya, itu banyak yang memiliki kekurangan dalam hal literasi digital. Jadi kan kalau literasi digital ini kan lebih ke bagaimana kita memahami. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tapi kita harus memahami, dan untuk menyebarluaskannya juga kita harus cek dulu kebenarannya betul atau tidak. Seperti itu sih. Jadi kalau kebanyakan orang kan begitu didapat informasi di grup WA ya, terutama ya di WA yang paling banyak tersebar tentang hyperlink yang tidak betul. Itu mereka langsung bagikan. Apanya ada informasi bantuan apa misalkan, bagikan. Dapat kuota gratis. Kuota gratis bagikan. Padahal hyperlink yang dibagikan itu belum tentu valid. Yeah. Misalkan kalau ada kuota pulsa gratis itu ya infonya harusnya dari operatornya, dari web operator. Tapi kenapa ini dari web lain yang tidak valid? Misalkan web yang tidak valid itu bisa saja seperti yang web-web yang mudah dibeli dan mereka memakai subdomain dari domain yang di luar sana. Di luar negeri, gitu. bukan .id. Iya, gitu ya. .id. Biasanya kalau web-web yang resmi itu seperti web pemerintah itu go.id, terus .co.id, misal kayak gitu. .ac.id. ICID untuk pendidikan, kayak gitu. Tapi banyak yang kalau si penipu ini lebih ke domain-domain yang gratisan kayak gitu sih. Jadi berarti bagaimana nih kalau kita dapat pesan kayak begitu? Kita harus gimana tuh? Buka atau bagaimana? Yang pertama kita harus lihat dulu hyperlinknya ya. Jadi kebanyakan itu kan selalu ada hyperlink yang ditujukan ke pengguna untuk mengakses informasi tersebut. Pertama yang kita perhatikan atau hyperlinknya Bang. Jadi hyperlinknya ini valid tidak. Kemudian bisa saja kita buka saja kalau hyperlink itu, tapi kita mau lihat isi di dalamnya apa. Biasanya kalau web scam itu pasti kita buka langsung disuruh isi biodata kita, nama, alamat, nick, nomor HP. Bahkan juga ada beberapa scam web itu dia mengkamuflase atau meniru dari halaman login dari sebuah sosial media, misalkan Facebook itu. Diarahkan kita untuk mengisi username dan password. Padahal ketika kita mengisi username dan password pada halaman web scam ini, data kita sudah terekor, user dan password. Dan dia bisa login ke akun sosial media kita. Karena ketika dia memasukkan user dan password, pas klik submit itu atau klik login itu biasanya nanti error, password salah. Padahal sebenarnya password tersebut sudah terekor di database-nya si pemilik scam ini tadi gitu loh. Jadi memang kemampuan literasi, terutama di literasi digital ini penting ya buat kita. Supaya kita bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami apa yang ada di dalamnya. Baru kalau memang itu betul dan valid, baru kita sebarluaskan. Kalau ketika tidak, ya stop di kita aja, nggak usah langsung main bagikan. Dan itu kalau tidak memahami lalu dibagikan,
kemungkinan kan banyak korban-korban lain yang tidak mengerti gitu. Betul. Kan. Kayak gitu. Tapi ini biasa terjadi juga, Mas. Dia dapat pesan kayak begitu tuh. Ya. Dia nggak buka. Dia langsung share. Teruskan. Banyak Karena kayak dia gitu. anggap itu informatif kan. Itu akan dapat kuota, akan dapat apa gitu. Ulang tahun telekomunikasi gitu kan. Terus dapat kuota 100 giga. Dia belum buka loh, tapi dia langsung nge-share ke grup-grup. Iya memang banyak seperti itu sih, hampir kebanyakan dia kalau menurut saya. Iya, jadi mau dibilang dia ngecek juga tidak, tapi ikut ngebagiin. Artinya dia berpartisipasi dalam proses penipuan itu. Iya. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung dia mendukung proses menyebarluaskan penipuan dan tersebut pencurian ya. data ya. Karena kan memang sekarang ini kita harus bisa memilih dan memilah ya. Iya. Semua informasi yang masuk di kita. Karena sekarang ini kan sudah zaman apa-apa digitalisasi, sehingga kita wajib punya daya tangkap terhadap informasi yang kita terima. Bagaimana informasi itu kita terima ini informasi benar atau tidak, atau seperti yang kebanyakan yang lalu-lalu itu kan ada kayak penyebaran hoak gitu kan, ada kampanye dari pemerintah untuk stop penyebaran hoak itu karena yaitu kurangnya tingkat literasi digital pada masyarakat kita gitu kan. Jadi itulah pentingnya kita yang mengerti literasi digital bisa memberikan pemahaman tentang literasi digital kepada orang-orang di sekitar kita ya, terutama kayak meneruskan lewat grup WA. Itu kalau kita di grup tersebut terus hal itu tidak betul, kita langsung infokan ke teman kita mungkin bahwasanya tidak usah dibagikan ini link karena ini bisa mencuri data pribadi kita. Atau itu cara mencegahnya ya. Mencegahnya. Terus selain itu kan banyak nih penipuan-penipuan yang terjadi melalui link-link itu dan melalui digitalisasi ini gitu ya. Bagaimana caranya supaya orang itu tahu selain dari tadi domainnya ya, itu tahu kalau ini tuh penipuan gitu loh. Kan banyak ya berita-berita beredar di grup keluarga itu terutama biasanya ya. Itu gimana tuh caranya supaya? Memang kalau dari caranya sih, kalau kebanyakan orang awam, orang umumnya itu jelas mereka belum paham ya bagaimana sih memfilter ini informasi ini betul atau tidak. Caranya yang sederhananya sebenarnya kita cukup melihat informasinya dulu tuh, kita bacalah. Jangan langsung diteruskan. Kebanyakan langsung teruskan kan, bagikan. Jadi baca dulu gitu kan narasinya. Biasanya di waktu kita bagi link itu kan biasanya ada metadatanya yang terkot di WAC itu. Biasanya apa, bantuan apa, terus kemudian linknya apa ini. Setidaknya kita tanyalah ke teman, ini betul enggak ya sebenarnya. Kalau memang enggak tahu, kalau enggak tahu tanya dulu betul ini tidak. Ke yang mungkin ya teman-teman kita, biasanya kan kalau di grup itu kan banyak ya member di situ. Jadi tahu ini benar enggak ya, ini dapat link seperti ini, kan bisa kan, artinya di situ ada diskusi. Ternyata bukan hanya sekedar meneruskan tapi tanpa ada caption apa-apa gitu ya. Dilihat dulu lah. Karena kan kebiasaannya kita ini nggak langsung dibaca. Langsung main share aja. Cuman baca headline-nya langsung kirim. Menarik toh. Tanpa kirim di grup, tanpa memberikan caption atau pertanyaan ke mungkin salah satu di antara penghuni grup itu ada yang pasti itu ada expert lah atau tahu lah masalah ini benar atau salah gitu ya. Makanya itu
sebenarnya dari kita ini jangan gampang sekali untuk selalu bagikan gitu sih. Itu kebiasaan memang yang saya perhatikan, orang banyak yang selalu dikit-dikit bagikan. Jadi ya dilihat dulu konteksnya lah, seperti apa gitu kan. Jangan main bagikan, harus cek kebenarannya. Cuma ya itu tadi sih. Memang kurangnya pemahaman tentang literasi digital itu sih di masing-masing pribadi. Kalau misal orang-orang Indonesia, rekan-rekan kita, keluarga kita itu sudah memiliki pemahaman literasi digital, apa dampak manfaat baiknya yang akan mereka terima gitu? Tentu banyak yang manfaat terkait dengan kalau masyarakat kita sudah memiliki kemampuan literasi digital yang bagus ya. Artinya dengan kemampuan ini masyarakat bisa meningkatkan berbagai kemampuan untuk memanfaatkan digital ini menjadi sesuatu yang bisa digunakan di keseharian. Misalkan kalau tingkat literasi digitalnya itu bagus ya, tentu dia bisa memilah informasi ini ternyata tidak benar. Nah, kemudian tentu juga dia bisa memanfaatkan sumber-sumber informasi di online dengan baik. Semisal bisa meningkatkan produktivitas mungkin ya. Dengan adanya teknologi yang sekarang berkembang, yang sekarang meningkat, tentu itu akan meningkatkan produktivitas di bidang yang dia milikinya tentunya. Jadi kemampuan-kemampuan itu bisa menjadikan dirinya itu untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi digital saat ini. Semisal saja ya, sekarang kan lagi pesatnya teknologi AI ya. Tapi ketika diri kita tidak bisa memahami atau literasi digital yang kita kurang, tentu kan kita tidak bisa tahu ini sebenarnya gambar yang dihasilkan AI ini benar asli atau enggak. Ya. Kita harus pahami kalau tingkat literasi digital kita memadai, tentu kan kita bisa pahami, oh ini bisa saja ini bukan aslinya. Jadi ada yang tersebar gambar begini, video begini. Mungkin itu bukan video yang sebenarnya, karena dengan teknologi AI sekarang itu kan bisa mengubah segalanya gitu. Ya. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Betul. Begitu itu. Nah, itu berbicara soal AI, saya juga tertarik tadi pengen bertanya. Ini kan banyak nih sekarang beredar video artis yang mukanya dicaplok terus bibirnya gerak tuh. Dari foto dicaplok bibirnya jadi gerak, suaranya diikutin sama AI untuk bikin promosi judi online segala macam, atau promosi produk-produk yang mungkin mereka sendiri tidak pernah pakai. Apalagi di platform biru ya. Itu kan paling banyak penggunanya. Paling banyak itu pasti. Ya kan? Dan paling banyak juga terjadinya video-video penipuan di sana tuh. Jadi artinya mereka yang percaya akan video-video itu karena kekurangan literasi digital ya. Iya betul, kurang literasi. Iya, kalau istilah menggunakan wajah artis untuk hal yang negatif kemudian digunakan untuk dibuat dalam bentuk video itu kan namanya deepfake namanya ya. Disinformation. Jadi banyak memang kasus sekarang ini deepfake ini menjadi momok ya buat para pencari informasi online, karena itu menjadi alat untuk menipu seseorang ya. Banyak kasus yang terjadi yang baru-baru ini sempat viral juga, seperti kayak Tom Cruise gitu ya. Dia melakukan panggilan call dengan wanita kaya, akhirnya wanita ini saking mungkin senangnya dan lain-lainnya, Tom Cruise-nya minta ini dikasih. Akhirnya dia sampai menghabiskan berapa miliar gitu kan US dollar. Itu kan termasuk penipuan yang memanfaatkan teknologi AI.
gitu. Jadi teknologi AI ini ada negatifnya, ada positifnya gitu kan. Tergantung sudut pandang. Iya, tergantung sudut pandang dan bagaimana Penggunanya kita bagaimana. memanfaatkannya. Kayak seperti itu sih. Jadi kembali ke bagaimana kita bisa meningkatkan literasi kita, bagaimana kita memahami apa yang kita lihat dan jangan langsung membagikannya. Itu yang kita harus garis bawahi, jangan gampang membagikan link yang kita terima. Terutama link ya. Terutama link karena ini link sangat berbahaya loh Bang. Karena masyarakat ini kan masyarakat awam terhadap teknologi ya. Karena kan teknologi ini kan kadang-kadang masuk di kita itu langsung diterima mentah-mentah gitu loh. Nggak disaring dulu tuh. Dan kenapa seperti itu masyarakat tergampang terpapar teknologi yang disinformasi ini? Karena pemahamannya yang kurang. Ya kayak yang umur 40 atau 50 langsung pegang HP ya kan. Dia kan baru kenal teknologi kan umur segitu. Tentu langsung berarti benar gitu kan. Jadi nggak disaring karena kan pemahamannya belum mulai dari bagaimana teknologi dibuat, kenapa teknologi harus ada. Taunya yang itu. dikirim itu adalah benar yang semuanya. Benar, padahal kan tidak semuanya. Banyak. Gitu. Pokoknya di sekitar kita ini banyak lah. Nah, teman-teman yang masih kurang literasi digitalnya. Sekarang gini, kalau yang terjadi adalah paling banyak itu adalah kaum-kaum umuran ke atas gitu ya. Ke atas pasti. Yang menjadi sasaran. Bagaimana caranya kita membuat paham mereka? Ya, ini yang PR sih buat kita ya. Iya. Olehnya itu kan beberapa bulan lalu itu di Kementerian Informasi nggak salah Komdigi. itu kan selalu mengkampanyekan kemampuan literasi digital, bagaimana kita melawan hoak-hoak gitu kayak gitu ya, hoax-hoax yang bertebaran di media sosial. Memang PR sih Bang, karena juga kita tidak bisa juga melakukan kayak pelatihan gitu kan terhadap emak-emak dan bapak-bapak terkait kemampuan literasi kita kan nggak ada. Yang ada kan kita biasanya ada pelatihan literasi kita itu ke anak-anak muda tuh, ke pelajar, mahasiswa, bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini dengan baik yang memiliki nilai positif gitu. Atau mungkin kita bisa memanfaatkan Posbindu. Bisa. Iya, bisa juga ya. Jadi bukan hanya sosialisasi tentang. Kayaknya memang perlu ya. PTM atau apa perlu ya. Mungkin tapi di desa-desa ya kayak kita masuk karena begini, pengguna Facebook itu sosial media yang paling banyak penggunanya itu rata-rata di kalangan umur menengah ke atas. Iya. Karena dari yang saya lihat profil-profilnya itu pasti sudah bapak-bapak, ibu-ibu. 30-an ke atas lah. Dan saya pernah ya tanya ke mahasiswa, kamu punya Facebook atau tidak? Enggak punya Pak Facebook. Saya sih punyanya kalau tidak Instagram, TikTok. Iya. Itu kalau Facebook nggak punya. Betul. Karena ya ternyata yang punya itu kebanyakan di kalangan berumur. Dan bukan orang di kalangan kota. Kayaknya di pedesaan banyak. Pedesaan yang banyak pengguna. Karena media komunikasinya mereka di sosial medianya itu lebih ke Facebook deh kayaknya. Kalau kita tanya Instagram dia nggak tahu. Ya mungkin karena Facebook juga lebih berumur kan, lebih awal datangnya dan masih ada sampai sekarang dan bisa mudah lah digunakan kan, tinggal jepret pasang status atau pasang status aja bisa gitu sekarang. Marah aja di Facebook loh. Curhat di Facebook loh sekarang. Apa-apa umuran baby boomer atau apa itu. Curhatnya di Facebook. Artinya ya memang sangat gimana ya. Sangat ironis kalau di saat teknologi makin maju tetapi pemahaman kemampuan masyarakat itu pengguna itu masih kurang ya. Karena itu tadi kemajuan teknologi itu memang
sekarang kan pesat sekali dan Iya. mau tidak mau kita sebagai masyarakat awam harus menerima dengan konsekuensi yang ada gitu dengan kemajuan teknologi ini gitu loh. Olehnya itu kan kemampuan literasi digital kita harus lebih diasah gitu ya. Contoh kayak literasi digital yang ada di sekitar kita ini, kehidupan kita kan bisa bagaimana kita menggunakan aplikasi dompet digital misalkan kayak wallet itu Bang. Itu kan kalau kita tidak bisa memiliki literasi digital tentu kan kita tidak bisa menggunakan wallet ini kan. Karena wallet itu dompet digital kan. Iya. Bagaimana kita memanfaatnya dengan baik. Kita tidak gampang tertipu dengan link-link yang kemudian mencuri Data pribadi. ke dompet wallet kita. Ada juga kan seperti kayak membagikan berita di media sosial itu kan kalau kita kurang paham tentang informasi yang kita terima, tentu itu juga kan menjadi tidak bagus juga kalau kita membagikan sesuatu yang tidak benar. Begitu juga dengan mengenal email dan phishing itu kan juga. Iya. Itu juga. Apalagi yang masalah perbankan. Nah, Wah itu. ini yang paling bahaya Bang. Banyak kasus juga perbankan ini rekening nasabah dikuras habis karena kebanyakan mereka menerima sebuah aplikasi yang dibuka lewat WhatsApp. Kayak ada basinya login kirim paket Anda tapi .apk. .apk. Kalau masyarakat awam pasti enggak tahu apa .apk. Nah, di situ terusnya lihat. Iya. Lihat .apk. Pasti kan orang mikirnya seperti gambar yang diklik lihat langsung. Para pasti klik lihat, tak install di HP-nya. Dan aplikasi itu berjalan di belakang layar yang bisa mengunduh aktivitas yang kita jalankan di depan layar di handphone tersebut. Misalkan kita buka mobile WhatsApp, banking kemudian YouTube. memasukkan password PIN itu tercore di aplikasi tersebut yang kita tidak tahu, dan itulah yang kemudian berakibat pada pencurian data serta uang. Pengurasan uang ya. Itu yang sangat bahaya. Habis itu yang disalahin pihak banknya. Ya, pihak banknya disalahkan. Padahal kan Padahal dari kesalahan usernya sendiri. kesalahan kita membuka aplikasi yang dikirimkan orang yang tidak dikenal. Betul. Itu yang sangat fatal sih menurut saya. Perlu nggak orang-orang tua itu, maksudnya kita yang masih punya orang tua dan bermain dengan teknologi ini, kita bekali dengan aplikasi-aplikasi yang kayak semacam pendeteksi nomor penipu gitu. Perlu deh kayaknya. Ya supaya kan ketika ada chat masuk, telepon masuk itu langsung ada Seperti kayak kita pakai get kontak atau Truecaller ya kan. Itu kan langsung nih penipu. Iya. Nah, itu juga dengan adanya dua aplikasi itu kayaknya memang bagus membantu yang lain. Misalkan kan kalau ternyata itu penipuan kan kita bisa tambah tagnya tuh penipu. Iya. Jadi itu kan bisa merepot ke yang lainnya ketika ada panggilan dari nomor tersebut kan. Betul. Ini bagus sebenarnya itu aplikasi. Sebenarnya bisa mendukung program literasi digital ya artinya. Iya. Jadi buat anak-anak muda yang masih punya orang tua dan menggunakan smartphone ya. Sebisa mungkin diinstalkan aplikasi-aplikasi yang seperti itu yang bisa mendeteksi nomor-nomor fake ketika menelpon WhatsApp atau sebagainya gitu. Atau mungkin perlu disampaikan ke orang tuanya untuk kalau nomor baru yang mengirimkan sesuatu atau pesan apa tidak usah digubris. Iya, pokoknya yang nomor yang tidak dikenal abaikan saja gitu loh. Iya. Kan biasanya kadang-kadang orang buka itu kan dari nomor yang tidak dikenal pastinya. Betul. Pastinya taunya mengaku si A, padahal kan bukan. Itu sih. Ya jujur ayah saya dulu pernah ini kena juga. Tapi bukan ke penipuan sih, lebih ke prospek yang ini dia sudah pernah mengikuti asuransi A gitu.
Terus sama pihak bank itu kan suka banget tuh nawarin lagi kan, Iya. berulang. Terus pada dasarnya beliau ini nggak mau gitu, tapi tipikal ayah saya itu dia suka menjawab ketika orang ngomong. Jadi orang itu ngomong, oh ya begitu. Nah, dan itu ditangkap sama si penelponnya bahwa beliau mengiyakan. Akhirnya nambahlah asuransinya. Iya. Dan nambahlah tanggungan bulanannya gitu. Jadi akhirnya setelah dari situ kami menyampaikan bahwa setiap ada telepon mau itu dari manapun, tolong tidak usah langsung bilang tidak. Dan itu juga yang saya lakukan sekarang gitu. Ya memang untuk untuk meningkatkan tingkat literasi digital di kalangan masyarakat itu memang kita harus mulai dari lingkungan kita dulu, mungkin dari keluarga ya. Bagaimana menyikapi ketika ada panggilan masuk, pesan yang masuk atau informasi yang diterima itu jangan langsung diterima mentah-mentah dulu, tetapi disaring dulu gitu. Minimal ditanyakan ke keluarga yang lainnya. Iya. Kalau memang ada yang masuk informasi, misalkan tentang bantuan atau tentang upgrade apa, mungkin upgrade aplikasi bank gitu. Padahal itu linknya link fake. Yang kemudian bisa menimbulkan pencurian data kita. Seperti itu sih kayaknya. Oke lah, baik. Tetap waspada. Iya, tetap waspada. Tetap cerdas, pintar dalam memilah dan memilih, dalam meneruskan pesan. Ya, dalam membaca pesan masuk di dalam grup atau maupun itu secara pribadi. Dan tidak asal meneruskan. Iya. Karena itu sangat berbahaya loh. Sangat berbahaya, membahayakan diri kita dan orang lain. Orang lain, ya. Oke, mungkin itu saja perjumpaan kita hari ini masalah literasi digital. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa membahas yang lain lagi. Hal-hal yang lain ya. Ya. Terima kasih Mas sudah memberikan pemahaman kita terkait literasi digital. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke keluarga kalian. Sampai jumpa di Win Talks episode berikutnya. Bye-bye.